Yang dia hantam adalah bagian kepala bagian belakang, sama ubun-ubun. Kadang lebih parah sampai ke sini. Selamat malam teman-temanku yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, saya Bang Lu ya, mengucapkan syukur dan terima kasih mau berbagi sedikit info tentang hal-hal sakit akibat sihir ya. Tapi kalau malam ini saya coba akan memberi semacam pengetahuan singkat bagian yang pertama sekali diserang oleh sihir, sehingga seseorang tersebut menjadi sakit yang tidak jelas. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan dulu salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang, dan selamat malam. Shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat teman-temanku semuanya yang ada di seluruh belahan dunia. Nah, teman-temanku semuanya, terima kasih atas dukungan kalian semuanya terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loket ya, yang mana channel ini fokus untuk menerapi, membersihkan, melepaskan ya, ikatan sihir atau guna-guna, ikatan roh-roh jahat, ikatan santet, ikatan pelet, ikatan telu atau apapun namanya yang mengganggu tubuhmu, rumahmu, dan juga halaman usahamu. Nah, jadi kita live terapi sistemnya gabung teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mau live terapi, pembersihan dan pelepasan, silahkan bergabung di channel ini. Dan teman-teman semuanya, saya malam ini memberikan semacam pengetahuan singkat. Bagian apa sih yang pertama sekali diserang sihir pada korban akibat sihir? Nah, teman-teman semuanya, bagian yang pertama sekali yang diserang oleh sihir adalah bagian kepala ya. Mungkin banyak orang bilang di luar sana ya, yang pertama sekali diganggu sihir itu adalah hawa rumah, sehingga menimbulkan bunyi-bunyi yang tidak sedap di rumah ya. Kemudian ada suara-suara, bunyi-bunyi benda jatuh. Nah, itu hawa sihir. Bukan itu menurut saya yang pertama. Nah, perlu teman-teman ketahui, hawa itu bisa kita rasakan bila seseorang itu sudah terkena sihir. Nah, jadi hal yang pertama yang dilakukan si duduk ataupun si pelaku sihir atau si pelaku santet ataupun si pelaku pelet adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh si korban. Yang dimasukkan ini adalah sihir berupa makanan atau minuman. Kalau angin dia belum. Ya. Dia harus memasukkan sesuatu ke dalam dirinya, di dalam diri si korban. Nah, yang dimasukkan ke dalam diri si korban ini, yang berupa makanan atau minuman yang dicampur ke dalamnya, ini bekerja untuk merubah mindset, pola pikir. Yang dia hantam adalah bagian kepala bagian belakang, sama ubun-ubun. Kadang lebih parah sampai ke sini. Lebih parah lagi, ini panas ubun-ubun ini gitu. Kemudian bisa sampai ke sini belakang telinga, maka timbul bisikan-bisikan. Itu yang pertama sekali dihantam oleh santet atau sihir atau pelet atau guna-guna atau telur. Bukan hawa itu menyusul ketika si korban ini sudah dikuasai pola pikirnya. Ketika pola pikir ini sudah dikuasai, disinilah yang berkecamuk yang namanya ketakutan tidak jelas. Berputar-putar di sinilah penyakit yang tidak jelas.
akan merasakan tak enak badan, ketakutan, gitu, timbul rasa tidak percaya, kemudian merasa benar, dan emosi tidak stabil. Ketika ini panas, menimbulkan rambut rontok, gitu. Dan mulailah badan ini tidak enak. Nah, jadi kenapa sihir itu mengutamakan menyerang kepala dulu, belum yang lain? Karena untuk membuat pikiranmu dapat dia kontrol dari jarak jauh, agar kau tidak diobati. Ketika seseorang terkena santet, dia akan merasa sehat. Tetapi yang melihat dia sakit adalah orang di sekitarnya. Itu pertama-tama. Nanti setelah seiring waktu timbul rasa sadar sikit-sikit, nggak sembuh-sembuh ya. Gitu. Sama juga orang terkena pelet atau pengasihan. Mana pernah merasa dia sakit, dia akan merasa dia sehat. Karena dia merasa normal. Padahal yang melihat tingkah laku berubah, fisik berubah, adalah orang yang di sekitarnya. Kenapa? Karena pikiran si korban yang terkena guna-guna ataupun terkena santet ini sudah dikuasai. Jadi saya berteori berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga pengalaman saya menerapi orang, bahwa orang yang terkena santet yang pertama sekali diserang adalah kepalanya, untuk membuat orang ini mengalami rasa percaya diri menurun, rasa takut tidak jelas, rasa sakit tidak jelas, kemudian ya dia merasa tidak sakit, dan untuk membuat orang ini tidak mau diobati. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana dengan yang lain? Hawa, yang saya maksud tadi, Hawa ini menyusul. Hawa rumah itu tidak enak, ya panas, itu kan menyusul itu. Nah, jadi teman-teman, itulah tujuannya santet menyerang seseorang. Yang paling utama dia serang adalah pola pikir atau pikirannya, sehingga orang ini tidak bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi buruk. Ya, itu yang diserang. Sihir itu dimasukkan dulu ke dalam tubuhnya lewat makanan atau minuman. Angin nyusul ketika sudah sihir itu masuk ke dalam tubuh. Nah, teman-teman semuanya, semoga informasi singkat ini berguna untuk teman-teman semuanya, untuk menambah pengetahuan, ya, agar tidak dibodoh-bodohi sama yang namanya bermain-main sihir. Jadi sifatnya kalau sudah termakan kuras dia, bersihkan. Baik teman-teman semuanya, ya, saya Bang Lo mengucapkan terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk semua orang banyak di luar sana tentang memahami bagaimana sebenarnya sakit sihir tersebut yang merongrong pikiranmu dan kepalamu, ya, yang membuat hidupmu tidak nyaman. Dan kalau teman-teman merasa video ini memiliki manfaat, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih atau teks di bawah. Saya Bang Lo pamit undur. I love you. I miss you.